saya minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik bisa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Puji syukur kebaikan kehadapan hadiratnya Bapa, karena begitu besar kasih Bapa yang telah menyertai kami dari pagi hingga dari siang hingga pada sore hari ini. Dan sekarang ya Bapa, kami mau belajar. Kiranya Bapa boleh tutup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengantar kita dalam doa. Ini jadi baik. Hari ini kita akan mulai saja materi kita. Materi kita hari ini yang kita pelajari adalah tentang bilangan bulat. Ini materi yang kita pelajari hari ini tentang bilangan bulat. Apakah adik-adik sudah pernah belajar tentang bilangan bulat? Sudah. Kalau begitu, apakah ada adik-adik yang mengerti yang bisa menjelaskan pengertian dari bilangan bulat? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Itu pengertian dari bilangan bulat yang dimaksud dengan bilangan bulat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Yang pertama, bilangan bulat positif. Apakah adik-adik yang tahu ini bilangan bulat positif itu dimulai dari angka berapa? 1, Angka 1. 1, 2, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Apakah ada adik-adik yang tahu bilangan bulat negatif itu dimulai dari bilangan apa? Min 1, min 2, min 4, dan seterusnya. Yang terakhir bilangan nol. Dalam bilangan nol ini, dalam bilangan bulat yang kita pelajari ini, Ibu akan menentukan garis bilangan dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Jadi adik-adik perhatikan baik-baik ya. Di sini adalah pusatnya, yaitu nol. Berarti kita mulai dari bilangan negatif ya. Kita mulai dari bilangan positif saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini kita mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya juga ya. Di sini kita bisa garis dan kita bisa tulis di sini ini merupakan bilangan apa? Negatif. Sedangkan ini merupakan bilangan positif. Sedangkan ini bilangan nol. Adik-adik bisa tulis ini.
Untuk mempersingkat waktu, yang sudah selesai bisa kasih ke teman-teman center untuk menulisnya. Ya. Kita lanjut saja. Dalam ini bilangan bulat kita juga akan belajar tentang ini bilangan. Dalam bilangan bulat juga memuat beberapa bilangan-bilangan, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang bilangan cacat. Pertama kita belajar tentang bilangan Cacat. dalam bilangan cacat. Apakah ada adik-adik yang tahu bilangan cacat itu dihitung mulai dari angka apa? Dari bilangan apa? 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa bisa dibilang bilangan cacat? Dibilang bilangan cacat karena bilangan ini memuat dari bilangan 0. Karena bilangan ini dimulai dari 0. Yang kedua, kita akan belajar lagi bilangan asli. Apakah ada adik-adik yang tahu bilangan asli itu dihitung mulai dari bilangan apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa dibilang bilangan asli? Karena dimulai dari angka 1. Iya, karena bilangan ini dimulai dari angka 1. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bilangan genap. Ada adik-adik yang tahu bilangan genap itu dihitung dari bilangan apa? 2, 2, 4, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kenapa dibilang bilangan genap? Apakah ada adik-adik yang tahu? Karena dimulai dari 2, 4 dan 6 dan 8. Yang ketiga, yang keempat kita belajar tentang bilangan ganjil. Apakah ada adik-adik yang tahu bilangan ganjil itu dimulai dari bilangan apa? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. dan Kenapa dibilang bilangan ganjil? Karena bilangan ini tidak bisa habis dibagi 2. Dibagi dengan 2. Yang terakhir kita akan belajar tentang bilangan prima. Apakah ada adik-adik yang tahu bilangan prima itu dihitung mulai dari bilangan apa? 2, 2, 5, 5, 7, 7
7, dan 9. 9 dan seterusnya. Kenapa dibilang bilangan prima? Karena bilangan ini habis dibagi dengan angka 2. angka 1. Dimulai dari 1, dia ini bukan 2 ya. 1, 3, 5. Hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan dirinya sendiri. Apakah adik-adik sudah mengerti dari bilangan caca, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganti, dan bilangan prima yang kita bahas hari ini? Kalau adik-adik sudah mengerti, maka kakak akan membahas tentang operasi hitungan pada bilangan bulat, yaitu yang terdiri atas penjumlahan dan pengurangan. Kalau begitu adik-adik lanjut tulis dulu ini. Ini lihat tadi. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9. Dan ini bilangan ini hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan dirinya sendiri. Apa sudah selesai tulis? Sudah. Kalau begitu, kalau sudah selesai, Ibu akan menghapusnya ya. Iya. Agar adik-adik lebih mengerti lagi, kita akan masuk dalam operasi hitungan pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat, kita akan membahas ini operasi hitungan pada bilangan bulat itu. Yang pertama pada penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan. Ini dalam penjumlahan dan pengurangan kita akan berlaku rumus yang pertama. A tambah B sama dengan A tambah B. Ini rumus dari penjumlahan. Dan rumus dari pengurangan ini tanda tambah rumus dari penjumlahan, dan ini rumus dari pengurangan. Apa ada adik-adik yang tahu rumus pengurangan itu? A kurang B sama dengan A kurang B B sama dengan A tambah dalam kurung B. Ini rumus yang kita gunakan dalam penjumlahan dan pengurangan. Agar adik-adik lebih paham lagi,
Kakak akan beri contoh soal dari rumus ini penjumlahan. Contoh soalnya yang pertama, contoh soal dari penjumlahan yaitu 4 tambah 8 sama dengan 4 tambah 8. 4 tambah 8 sama dengan 4 tambah 8. Kita mengikuti rumus di atas, di mana luas kiri akan sama dengan luas kanan hasilnya. Iya. Jadi 4 tambah 8 4 tambah 8 12. 4 tambah 8 12. Jadi hasilnya 12. Jadi penjumlahan itu kita gunakan rumus A tambah B sama dengan A tambah B, di mana ruas kiri akan sama dengan hasilnya di ruas kanan. Apa adik-adik sudah paham? Sudah paham tentang ini contoh soal dari penjumlahan? Sudah. Kalau begitu kita masuk dalam contoh soal dan pengurangan. Contoh soal dari pengurangan. Contoh soal dari pengurangan, 6 kurang 4 sama dengan 6 tambah min 4. Di sini 6 kurang 4 6 kurang 4 2. 2. Di sini ada dua operasi yang berbeda, yaitu negatif dan positif. Jadi agar kita mudah untuk mengerjakannya, maka ini salah satu dari operasi ini harus hilang. Jadi positif dikali dengan negatif hasilnya positif dikali dengan negatif hasilnya bukan positif. Supaya ini kedua kedua lambang dari negatif dan positif ini supaya menjadi satu. Jadi negatif dikurang dengan positif hasilnya negatif. Jadi sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2, di mana hasil dari ruas kanan akan sama hasil di ruas kiri. Ini yang contoh soal dari pengurangan. Apakah adik-adik paham dari contoh soal dari pengurangan? Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Rumus yang kita gunakan dalam operasi perkalian dan pembagian yaitu rumus pada perkalian sama dengan A kali B sama dengan AB. Ini rumus yang kita gunakan dalam perkalian. Yang kedua yaitu rumus pembagian. Dalam rumus pembagian, apakah ada adik-adik yang tahu rumus apa yang kita gunakan? Apa ada adik-adik yang tahu?
C dibagi A sama dengan B. Rumus yang kita gunakan dalam pembagian itu C bagi A sama dengan B. Jadi agar adik-adik lebih paham, Ibu akan kasih contoh soal pada rumus perkalian yang pertama, yaitu contoh soal dari perkalian. Tiga belas dikali 2 berapa? 26. Ini contoh soal dari perkalian. Apakah adik-adik sudah paham? Yang kedua, contoh soal dalam pembagian. Contohnya 15 dibagi 3. 15 bagi 3 5. Ini contoh soal dari pembagian. Apakah adik-adik sudah paham? Dari contoh ini tentang operasi hitungan pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Sudah. Dari rumus dan contoh soal, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Kalau begitu, kita akan masuk yang kedua, itu sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Ibu akan hapus yang ini. Yang kedua itu kita akan masuk pada sifat-sifat Operasi hitungan. operasi hitungan pada bilangan bulat. Ini yang kita akan bahas yang kedua. Jadi sifat pertama yang kita bahas yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran. Dari sifat ini kita gunakan yang pertama itu pada penjumlahan. Sifat ini kita gunakan yang pertama itu pada penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Ini rumus yang kita gunakan dalam penjumlahan pada sifat komutatif atau pertukaran. Agar adik-adik lebih paham, kakak akan kasih contoh soal. Tiga tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. 3 tambah 2 5. 2 tambah 3 5. Yang dimaksud pertukaran itu ini di mana kita sesuaikan dengan rumus di atas, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Di mana di sini kan 3 tambah 2, di sini kita balik 2 tambah 3. Di mana hasilnya di sebelah kiri akan sama dengan hasil di sebelah kanan. Apa adik-adik sudah paham? Sudah.
begitu yang kedua kita gunakan pada perkalian. Yaitu A kali B sama dengan AB B kali A. Ibu akan kasih contoh soal dari contoh soal pada ini sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian, yaitu 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. 3 kali 6 18. 6 kali 3 yang dimaksud di sini juga tidak beda jauh dari yang kita jelaskan di atas, di mana ini ruas kiri akan sama hasilnya di ruas kanan. Apakah adik-adik paham? Sudah. Kalau begitu kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Dari sifat ini kita akan lakukan sifat yang pertama juga pada penjumlahan. Ini di sini Ibu akan kasih ini pada penjumlahan, yaitu rumusnya A buka kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini rumus pada penjumlahan. Ini rumus penjumlahan pada sifat asosiatif. Ini Ibu akan kasih contoh soal lagi agar adik-adik lebih paham. Lima 6 tambah 7 Ini contoh soal dari penjumlahan pada sifat asosiatif. 5 tambah buka kurung 6 tambah 7 sama dengan 6 tambah 7 buka kurung 6 tambah 7 tutup kurung tambah 5. 6 tambah 7 sama dengan 13 tambah 5 18 6 tambah 7 13 tambah 5 18 di mana ruas kiri akan sama hasilnya di ruas kanan. Di sini kita gunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini kita hanya membagi dalam bentuk kurung saja, tapi hasilnya bisa kita gunakan 5 tambah 6 tambah 7. Karena kita tulis sesuaikan rumus yang kita bahas. Apakah adik-adik paham dari soal pada penjumlahan sifat asosiatif? Kalau begitu, kita masuk lagi pada perkalian. Dalam perkalian
buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung B kali C tutup kurung kali A. Ini rumus yang kita gunakan pada perkalian pada sifat asosiatif. Ibu akan kasih contoh soal agar adik-adik lebih paham. Lima kali 6 30. 30 dikali 4 30 30 dikali 4 120. Di mana ruas kiri hasilnya akan sama di ruas kanan. Jadi di sini kita bisa gunakan perkalian agar lebih mudah. Adik-adik bisa hitung 30 dikali dengan 4. 4 kali 0 0. 4 kali 3 12. Jadi hasilnya 120. Jika ada ini contoh soal yang angkanya besar-besar begini, adik-adik bisa gunakan perkalian yang cara gini agar lebih mudah untuk mendapatkan hasil. Apa adik-adik sudah paham? Sudah. Kalau gitu kita akan masuk yang ketiga atau yang terakhir, sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian ini, pada sifat distribusi kita bisa gunakan pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya perkalian kita gunakan rumus ini, contohnya dalam ini sifat distribusi kita bisa gunakan pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Di sini kita bisa gunakan rumus A kali B tambah C sama dengan B tambah C kali minta maaf ya. A kali B sama dengan A tambah B buka kurung A kali B tutup kurung B kali A. Ini rumus yang kita gunakan pada sifat distributif pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Agar adik-adik lebih paham, kakak akan kasih contoh soal. Contoh soal yaitu 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Di sini 2 kali 3
2 kali 3 6. Tambah 2 kali 4 8. 6 tambah 8 14. Di sini 3 tambah 4 7. 2 kali 7 14. Di mana hasilnya di luas kiri akan sama hasilnya di luas kanan. Inilah contoh soal dari sifat distributif pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan. Yang kedua yaitu pada operasi penjumlahan pada pengurangan. Di sini kita akan gunakan rumus A kali B kurang C sama dengan H kali B buka kurung A kurang C. A kali C. Ini rumus yang kita gunakan pada operasi penjumlahan pada pengurangan. Agar adik-adik lebih paham, kami akan kasih contoh soal lagi tentang operasi penjumlahan pada pengurangan pada sifat distributif. Hanya 5 kali 7 kurang 5 sama dengan buka kurung 5 kali 7 kurung 5 kurang 5 kali 5. 5 kali 7 kurang 5 2. 5 kali 2 10. 5 kali 7 35. 5 kali 5 25. 35 kurang 25 19. 10. Di mana luas kiri akan sama hasilnya di luas kanan. apakah ada yang sudah paham dari contoh soal ini? Sudah. Kalau gitu silakan adik-adik tulis. Ini materi yang kita bahas tentang bilangan bulat sampai di sini. Ini agar adik-adik lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh soal dan adik-adik akan mengerjakannya. Soal yang pertama,
perhatian yang akan adik-adik kerja. Untuk itu, kakak akan bagi adik-adik dalam kelompok. Di sini kelompok 1 ini adik Brian, adik Aziz sama Ridi. Dan adik di sini pindah di sini, Ridi di sini. Biar ada di sini. Adik ini kelompok 1, di sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Kelompok 1 akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 4. Kelompok 2 akan mengerjakan 2 dan 3. Kalau begitu adik-adik silakan kerja dan akan ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mengerjakannya serentak. Apakah adik-adik saudara yang apakah kelompok 1 sudah mendapatkan hasil dari nomor 1? Kelompok 2, kelompok 1 akan mengerjakan 1 dan 4, kelompok 2 akan mengerjakan 2 dan 3. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Yang nomor 1 ada Amin. Di 20. Lanjut ke nomor 4. Yang kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Dari contoh soal ini kita tadi kan sudah mengetahui dari contoh soal dari rumus-rumus yang kita jelaskan. Jadi 5 kali 3 sama dengan 30. Hasilnya benar nomor 1. Nomor 2, 5 tambah 10 15. 5 tambah 10 15. Di mana ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nomor 3, kita tadi sudah menggunakan rumus ini dalam bentuk sifat distributif. Di sini 3 tambah 6 Sini kita gunakan sifat asosiatif, di mana 6 tambah 7 hasilnya 13. 13 tambah 3 sama dengan 16. Di mana hasilnya di ruas kanan akan sama hasilnya di ruas kiri. Di sini kita gunakan sifat distributif pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Di mana 3 tambah 7 hasilnya 10. 10 kali 2 20. Di sini hasilnya salah tadi. Di sini hasilnya bukan 42, tapi hasilnya 20. Apakah adik-adik sudah mengerti dari contoh soal yang Ibu berikan? Sudah. Kalau begitu, sampai di sini materi kita hari ini tentang bilangan bulat. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi di sini. Ini jam yang sama ya? Iya. Tadi kita awali dengan doa. Maka kita juga harus akhiri dengan doa.
Untuk itu perwakilan dari satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Adik Aziz bisa pimpin kita dalam doa. Puji syukur karena kemuliaan Bapa, begitu besar pengasihan Bapa dari siang hingga sore hari ini. Ya Bapa, kami anak-anakmu mau pulang ke rumah masing-masing kami. Hingga ya Bapa tuntun dan sertai kami dan sampai di rumah kami. Amin. Terima kasih untuk doanya, adik. Dengan berakhirnya doa ini berakhir juga pertemuan kita hari ini.